Pada pertemuan 9 ini kita akan bahas tentang manfaat asuransi. Nah, uh, pada perkuliahan ini, rumus yang kita kembangkan itu adalah untuk evaluasi manfaat asuransi tradisional. Jadi berawal dengan mengembangkan rumus manfaat asuransi secara tradisional terlebih dahulu. Jadi secara khusus nanti kita akan mempertimbangkan asuransi jiwa seumur hidup, berjangka, dan endowment. Nah, untuk setiap manfaat itu nanti kita akan mengidentifikasi variabel acak yang mewakili present value dari benefit asuransi tersebut. Dan kita juga akan menurunkan ekspresi eh, untuk momen-momen dari variabel acak tersebut. Nah, fungsi-fungsi yang kita kembangkan untuk manfaat tradisional ini juga akan berguna nanti ketika kita beralih ke variabel yang modern. Nah, kita mengembangkan valuasi untuk manfaat ini berdasarkan perubahan acak waktu hidup, mendatang kontinu, dan juga peubah acak waktu hidup mendatang diskrit. Nah, yang di bab sebelumnya kita udah pelajari untuk peubah acak waktu hidup kontinu itu dilambangkan dengan PX, dan peubah acak waktu hidup mendatang diskrit itu dilambangkan dengan KX. Nah, nanti kita akan memperoleh peubah acak baru itu dilambangkan dengan KX pangkat M. Ada nggak ya di sini? Belum ya. Peubah acak, variabel acak yang mewakili present value. Waktu hidup datang kontinu. Waktu hidup mendatang kontinu. Terus nanti ada KX juga, itu perubahan acak waktu hidup mendatang diskrit. Nah, kemudian nanti kita akan memperkenalkan juga ada perubahan pacak baru KX M. Nah, ini adalah perubahan acak yang digunakan untuk menilai manfaat eh, untuk menilai manfaat atau benefitnya maksudnya ya, yang bergantung pada jumlah periode penuh dengan panjang M, seper M, tahun yang dijalani seseorang berusia. Nah, nanti kita akan mengeksplorasi hubungan antara ekspektasi present value dari berbagai manfaat asuransi tersebut. Nah, nanti juga kita akan memperkenalkan notasi aktuaria untuk menilai harapan dari present value benefit asuransi ini. Nah, pada bab sebelumnya kan kita udah melihat model untuk waktu hidup mendatang. Nah, kenapa kita membutuhkan model-model ini? Alasan utama kita membutuhkan model-model ini itu adalah untuk menerapkan pada valuasi pembayaran yang bergantung pada kematian atau kelangsungan hidup pemegang polis atau anggota dana pensiun. Nah, hal ini karena ketergantungan pada kematian dan kelangsungan hidup, otomatis waktu dan kemungkinan jumlah manfaatnya tersebut tidak pasti, ya kan? Jadi, present value dari manfaatnya itu dapat dimodelkan sebagai suatu peubah acak. Nah, di sini kita akan menggabungkan model kelangsungan hidup dengan fungsi nilai waktu untuk menurunkan distribusi dari present value-nya dari manfaat dari benefit masa depan kehidupan yang tidak pasti tersebut.
Nah, secara umum pada bab ini dan sampai akhir semester ini, tingkat bunga yang kita gunakan itu kita asumsikan konstan dan tetap. Nah, pada bab 10 itu sebenarnya dipertimbangkan juga untuk yang tidak tetap, cuman kayaknya materi kita nggak nyampe ke sana ya. Kita sampai bab berapa? Sampai bab 6 apa? Saya lupa lagi. Nah, nah, berikut beberapa asumsi formula yang digunakan pada bab ini, yaitu yang pertama, formulasi diskonto itu kita lambangkan dengan V. Nah, yaitu sama dengan 1/1 tambah I. Nah, ini disebut sebagai singkatan untuk faktor diskonto. Nah, kemudian present present value dari pembayaran S selama T tahun itu dilambangkan dengan SV pangkat T seperti ini. Kemudian tingkat bunga force of interest per tahun itu dilambangkan dengan delta, di mana delta itu sama dengan log 1 plus I, sehingga 1 plus I itu sama dengan E pangkat delta. Dan V itu sama dengan E pangkat min delta. Nah, delta ini disebut juga sebagai tingkat bunga majemuk kontinu. Nah, yang kita lebih pelajari itu yang bagian kontinu ini. Ya, nah, karena mengembangkan fungsi present value umumnya lebih mudah secara matis untuk dikerjakan dalam waktu kontinu. Nah, dalam kasus manfaat kematian, bekerja dalam waktu kontinu berarti kita mengasumsikan bahwa pembayaran kematian dilakukan tepat pada saat kematian terjadi. Nah, dalam kasus anuitas, manfaat kontinu, misalnya sebesar $1 per tahun, itu akan dibayarkan dalam sebesar S delta setiap interval waktu yang diberikan. Nah, memang asumsi ini nggak terlalu praktis, akan memakan waktu untuk proses pembayaran setelah matian dan eh, paling banyak biasanya dibayar eh, mungkin setiap minggu atau per bulan, tidak setiap saat gitu ya. Nah, cuman untuk valuasi pembayaran tersebut biasanya diperlakukan seolah-olah pembayarannya dilakukan secara kontinu. Karena setelah diolah pun kita mengerjakan yang pembayaran seminggu dengan yang kontinu itu nanti eh, perbedaannya akan sangat kecil sehingga eh, dapat kita abaikan hal tersebut. Nah, selanjutnya tingkat bunga nominal majemuk P kali per tahun itu dilambangkan dengan I pangkat P. Nah, itu sama dengan P kali I plus 1 plus I pangkat seper P kurang 1. Atau dapat juga ditulis sebagai 1 plus I sama dengan 1 plus I pangkat P per P pangkat P. Nah, kemudian tingkat diskon efektif per tahun, tingkat diskonto ya, tingkat diskonto efektif per tahun. Nah, itu dilambangkan dengan D, yang mana D itu sama dengan 1 kurang V dan sama dengan 1 kurang E pangkat min delta. Karena V itu kan tadi sama dengan E pangkat min delta. Ya. Nah, lalu tingkat diskonto minimal nominal majemuk P kali per tahun itu dilambangkan dengan D pangkat P, yang mana sama dengan P kali 1 kurang V pangkat seper P, dan V itu sama dengan ini.
Nah, kita masuk ke asuransi manfaat benefit asuransi jiwa seumur hidup untuk kasus kontinu, yang mana dilambangkan dengan A bar X seperti ini. Pada polis asuransi jiwa seumur hidup, waktu pembayaran manfaat tidak diketahui sampai pemegang polis benar-benar meninggal dunia dan polis tersebut polis tersebut diklaim gitu ya. Nah, karena present value dari pembayaran di masa depan ini bergantung pada tanggal sebagai peubah acak. Nah, kita misalnya nilai manfaatnya sebesar $1 harus dibayarkan setelah kematian saat berusia X tahun. Nah, asumsikan bahwa manfaat dibayarkan segera setelah kematian si X berusia X tahun. Nah, hal ini dikenal dengan kasus kontinu karena bekerja dengan masa depan yang berkelanjutan. Nah, dengan menggunakan variabel acak seumur hidup TX. Present value dari manfaat $1 yang dibayarkan segera setelah kematian adalah peubah acak Z. Nah, di mana Z-nya itu adalah ini. Nah, seperti yang telah diketahui sebelumnya, TX mempunyai fungsi kepadatan PXT. Nah, ini udah kita pelajari sebelumnya ya. Sehingga ekspektasi dari Z yang dinotasikan dengan A bar X itu nanti akan sama dengan EX, EZ, yaitu sama dengan ini. Nah, itu sama dengan ini. Ini rumus ekspektasi biasa ya, yang udah dipelajari di statistik. E kali apa Z dikali bukan. Nah, misal kita punya X sama ada itu kan sama dengan PX. Dan peluang X meninggal pada usia antara X plus S dan X plus SDS setelah bertahan hingga usia X plus S itu adalah mu S plus ES asalkan DS sangat kecil. Ini yang udah dipelajari. Nah, nah, umur 0 kelangsungan hidup sampai S, SDS, nah umur X, XPS, ininya jadi SPX. Dan eh, peluang setelah bertahan X plus S, nah meninggalnya sebelum X plus SS ya sekitar bertahan sampai ini sekitar ini. Nah, present value-nya itu adalah E min delta S. Dalam hal ini present value dari manfaat kematian sebesar $1 adalah ini. Ini present value untuk eh, manfaat kematian sebesar $1. Gitu. Nah, selanjutnya akan dicari varian atau simpangan baku dari Z. Nah, untuk mencari varian, kita butuh EZ-nya kuadratnya juga. EZ tadi udah ya. EZ-nya udah ini. Kita butuh EZ kuadrat. Nah, EZ kuadrat berarti kan sama dengan E dari ini dikuadratkan. Yaitu sama dengan E min 2 delta TX sama dengan ini dikali FKP-nya. Nah, akibatnya var Z, oh ini sama dengan
Ini itu dilambangkan dengan hmm, ah, eh, dua. Nah, ini itu dilambangkan dengan ini, sama dengan ini, di mana lambang dua ini di sini, oh, itu mengindikasikan kalkulasinya pada for interest 2 delta. Nah, ini lambang ini mengindikasikan perhitungannya pada for of interest 2 delta. Atau ekivalen juga dengan, ini juga ekivalen dengan rate of interest, rate of interest J, di mana J-nya sama dengan 1 plus J. Di mana 1 plus J sama dengan 1 plus C sama dengan E pangkat 2 delta sama dengan juga dengan 1 plus I kuadrat. Nah, akibatnya variannya itu, varian kan sama dengan EZ kuadrat kurang EZ dikuadratkan. Maka dia akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya misalkan terdapat S tertanggung. Maka ekspektasi dari present value dari manfaat asuransinya adalah E S kali Z. Nah, E S kali Z berarti kan E S kali ini. Maka akan sama dengan S kali A bar X. Nah, dan variannya adalah var dari SZ itu akan menjadi S kuadrat dikali ini. Sebagai contoh, probabilitas Z kurang dari 0,5 itu sama dengan probabilitas E min delta TX kurang sama dengan 0,5. Nah, eksponen kurang E pangkat min delta X kurang dari 0, itu kan sama dengan kalau dilonkan kedua ruas, dia menjadi min delta TX kurang sama log 0,5. Ya kan? Nah, kemudian kalau masing-masing ruas saya kali minus, tandanya kan jadi balik. Maka delta TX akan sama dengan min log 0,5. Nah, min log 0,5 itu kan sama dengan log 2. Benar nggak? Benar nggak? Log 0,5, min log 0,5 itu sama dengan log 2. Ya, ya, log 0,5 itu kan setengah. Log setengah. Log setengah. Min log setengah itu kan sama dengan log setengah pangkat min 1. Log setengah pangkat min 1 itu sama dengan log 2, ya kan? 1/2 pangkat min 1 sama dengan 2. Jadinya jadi log 2. Maka ini akan sama dengan peluang delta TX besar dari log 2. Maka masing-masing ruas dibagi delta, maka ini akan sama dengan peluang dari TX lebih dari log 2 per delta. Nah, peluang ini kan dilambangkan dengan UPX. Maka peluang ini sama dengan UPX, di mana U-nya adalah log 2 per delta. Ya. Selanjutnya, manfaat asuransi jiwa seumur hidup kasus
tahunan. Kalau yang tadi kasus kontinu. Nah, jadi terjadi setiap saat. Nah, sekarang kasus tahunan. Misalkan manfaat sebesar $1 dibayarkan pada akhir tahun kematian X, bukan segera pada saat kematian X. Jadi hitungannya per akhir tahun. Nah, hal ini terkait dengan variabel acak kurtab future lifetime atau yang diskrit. Nah, hal ini terkait dengan perubahan acak eh, kehidupan yang diskrit, yaitu dinotasikan dengan KX. Nah, misalkan pula Z adalah present value manfaat dari asuransi seumur hidup sebesar $1, sehingga Z dapat dipandang sebagai peubah acak dengan Z sama dengan ini. Maka ekspektasi dari Z yang dinotasikan dengan AX itu akan sama dengan EZ, karena Z-nya tadi ini, berarti ini sama dengan E, P, KX plus 1. Nah, karena dia diskrit, berarti kita menggunakan sigma. Yaitu sigma ini dikali uh, fungsi kepadatannya, peluang hidupnya. Nah, maka ini kalau dikaliin dia akan menjadi seperti ini. Nah, setiap suku di sisi kanan persamaan tadi itu dapat dibaca sebagai manfaat kematian sebesar $1 yang dibayarkan pada waktu K dengan syarat kematian X terjadi pada setelah K-1 sampai K. Ya. Di syarat kematian si X terjadi mulai dari setelah K-1 sampai K. Nah, ini kira-kira begini ilustrasinya ya. Nah, selanjutnya akan dicari variannya dari Z. Untuk menentukan varian, kita butuh E Z kuadrat. Maka caranya sama dengan sebelumnya. EZ kuadrat karena Z-nya adalah V pangkat KX plus 1. Maka EZ kuadrat sama dengan E dari ini kuadrat. Nah, ini kuadrat berarti sama dengan V2 KX plus 1. Nah, karena dia diskrit berarti menggunakan sigma. Sehingga sama dengan V kuadrat K plus 1 kali ini. Nah, setelah diolah, nanti dia akan menjadi seperti ini. Dan ini dilambangkan dengan 2AX, tapi nggak ada barnya. Ya. Akibatnya var Z itu sama dengan 2AX kurang AX kuadrat. Sehingga terdapat S tertanggung. Jika terdapat S tertanggung, maka ESZ-nya itu sama dengan SAX dan var SZ-nya sama dengan S kuadrat kali ini. Ya. Kemudian untuk manfaat asuransi jiwa seumur hidup kasus per M. Nah, untuk kasus per M ini dilambangkan dengan AX pangkat M seperti ini. Nah, kita definisikan peubah acak KX pangkat M dengan M-nya lebih dari 1 adalah umur masa depan dari si X dalam tahun dibulatkan ke seper M di bawah 1 tahun. Nah, sebagai contoh, misalnya KX pangkat 4 adalah umur masa depan dari X yang dibulatkan ke bawah lebih kecil dari seperempat. Ya, ini ya. Ini mau bilangin floor. Nah, misalkan ini adalah lambang fungsi bagian bilang bulat, maksudnya floor. Tahu kan floor? Jadi ini maksudnya adalah misalkan ini melambangkan floor. Floor itu kan pembulatan ke bawah.
Pembulatan ke bawah berarti yang kita ambil yang bagian bulatnya saja. 5,1 floornya jadi berapa? 5 ya. 5,9 floornya juga jadi 5 sama. Jadi floor itu pembulatan ke bawah, kita ambil bulatnya aja tapi yang di bawahnya. Nah, jadi kalau seandainya kita misalkan ini tuh adalah lambang floor, maka kita jadi punya KX pangkat M itu sama dengan ini, ini tuh sama dengan KX pangkat M sama dengan 1/M MPX. Nah, contoh, misalkan si X hidup tepat 23,675 tahun. Nah, maka KX-nya adalah 23 ya. Dan KX sama dengan 1/M MTX. Berarti KX berarti kan M-nya 1. Berarti 1/1 kali 1/23 nih kali 0,675. Itu sama dengan 23,675. Ibu, maaf Bu, share screen-nya tidak ada. Oh, oh my God. Ya, terputus. Udah dari tadi? Baru Bu, baru. Oh, baru. Recording in progress. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Untuk KX berarti kan apa? M-nya 1. Maka KX-nya menjadi 23. Setelah diflorkan kan dia menjadi 23. Nah, untuk KX2 berarti kan M-nya sama dengan 2, dia menjadi setengah kali 2 kali, oh, 2 kali 23, bukan 5 ya. 23,6, oh, 675. Nah, ini kalau dikaliin kan dia menjadi berapa ini? 46, 46, 47. 47 koma kan ya? 47 lebih. 47 koma berapa itu? Nah, kalau diflorkan kan dia jadi 47 aja. Jadi setengah kali 47 sama dengan 23,5 gitu. Nah, untuk KX 4 ya sama juga caranya ya. Untuk KX 12 berarti 1/12 kali 12 kali itu. Nah, yang dibulatkan kan yang di floornya doang. Maka setelah dibagi 12 dia jadi seperti ini. Gitu. Jadi itulah kira-kira manfaat asuransi jiwa seumur hidup kasus seperti. Nah, KX pangkat M ini kan merupakan pengubah acak di skrip. KX pangkat M sama dengan K, artinya kehidupan si X, si manusia berumur X, meninggal pada interval K, interval mulai dari K sampai K plus 1/N. Nah, di mana K-nya itu sama dengan 0, 1/M, 2/M, dan seterusnya. Nah, sedangkan peluang dari KX pangkat M, berarti kan sama dengan peluang KX pangkat M sama dengan K. Nah, yang mana itu akan sama dengan peluang K
kurang sama TX kurang sama K plus 1/M. Karena meninggalnya kan di umur sini. Berarti sisa umurnya berada di antara K sampai K per plus M. Nah, kalau dilambangkan ini dia akan menjadi seperti ini. Yang mana ini sama dengan KPX kurang ini. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, contoh misalkan M sama dengan 12. Sehingga pembayaran manfaat asuransi hidup yang dibayarkan pada akhir bulan kematian merupakan peubah acak variabel acak dari present value yang dinotasikan dengan Z yaitu P KX pangkat 12 tambah 1/12. Nah, untuk EZ-nya berarti sama dengan AX pangkat 12. Nah, sama dengan ini jadinya ya. Karena dia diskrit berarti kita pakainya sigma. Makanya dia jadi seperti ini. Nah, yang dapat diilustrasikan kira-kira seperti ini. Kalau dari 0 sampai 1/M, jumlahnya kan $1. Diskonnya segini, peluangnya segini. Kemudian 2/M menjadi segini, 3/M menjadi segini. Nah, dengan cara yang sama seperti contoh seperti yang dicontoh, untuk sebarang nilai M, maka kita jadi punya ini. AX pangkat M nanti akan sama dengan V 1/M ini, yaitu sama dengan sigma ini. Nah, ini kan udah tahu AX pangkat M-nya adalah ini. Habis ya? Oh, udah habis. Tugas carilah variansinya. Nah, cari variansi dari Z ini. Ya, Z-nya kan ini. AX pangkat 12. Tentukan variansinya. Silahkan dicoba.
Soal ini dikerjakan sekarang ya. Saya bikinkan link untuk mengumpulkan jawabannya. Saya bagikan materinya. Hmm. Nah, materinya udah saya share di kolom chat ya. Ke Salma juga udah.